Ripple akhirnya mengonfirmasi sesuatu yang sudah lama diperkirakan oleh banyak orang di komunitas kripto. Mereka sedang membangun sistem keuangan yang lengkap, dan semua ini berdasarkan pada XRP Ledger, token XRP itu sendiri, dan stablecoin baru bernama RLUSD. Hal ini diungkapkan langsung oleh David Schwartz, CTO Ripple, saat acara XRP Las Vegas. Dalam percakapannya dengan jurnalis kripto Vincent Scott, Schwartz setuju dengan penjelasan yang diberikan oleh Scott, yaitu bahwa ekosistem Ripple sekarang sudah seperti struktur keuangan lengkap yang terdiri dari 3 bagian utama. 1. RLUSD sebagai satuan nilai, Unit of Account. 2. XRP sebagai alat tukar atau bahan bakar transaksi. 3. XRP Ledger sebagai infrastruktur terdesentralisasi yang menjalankan semuanya. Mari kita bahas satu persatu. 1. RLUSD. Ini adalah stablecoin baru dari Ripple, yang dirancang agar sistem pembayaran mereka lebih stabil. Unit of Account, satuan nilai, artinya alat untuk mengukur nilai suatu barang atau jasa. Kalau RLUSD bisa dijaga agar nilainya stabil dan terpercaya, maka akan lebih mudah untuk membangun layanan keuangan di sekitarnya, seperti menentukan harga barang, menyelesaikan transaksi, atau membuat pinjaman. 2. XRP. Menurut Schwartz, XRP punya peran yang spesifik dan sangat penting. XRP adalah satu-satunya aset di XRP Ledger yang bisa dimiliki oleh siapa saja tanpa perantara atau pihak ketiga. XRP juga merupakan aset pertama yang digunakan dalam sistem pencarian jalur transaksi, pathfinding, untuk menciptakan likuiditas, ketersediaan dana. Walaupun XRP Ledger sekarang bisa mendukung berbagai macam aset digital lainnya, termasuk aset dunia nyata yang sudah ditokenisasi, XRP tetap menjadi inti dari sistem tersebut. 3. XRP Ledger. Ini adalah infrastruktur blockchain Ripple yang sudah berjalan sejak tahun 2012. XRP Ledger bukan cuma dipakai untuk pembayaran, tapi juga untuk aplikasi keuangan terdesentralisasi, seperti penerbitan token, dan kedepannya akan bisa digunakan untuk layanan pinjaman. Jadi, apa artinya semua ini dalam bahasa sederhana? Ripple bukan lagi hanya perusahaan pengiriman uang lintas negara. Mereka sekarang sedang membangun pondasi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu sistem keuangan mandiri, yang suatu saat bisa mendukung berbagai hal mulai dari pengiriman uang internasional, pembayaran sehari-hari, sampai produk investasi. Menurut Schwartz, sistem ini bahkan bisa menyediakan layanan yang biasanya hanya diberikan oleh bank, tapi dengan cara yang terdesentralisasi. Dan ini mengubah permainan di dunia keuangan. Waktu ditanya apakah RLUSD, XRP, dan XRP Ledger benar-benar bisa disebut sebagai sistem keuangan yang lengkap, Schwartz menjawab, "Ya, kamu bisa menganggap semuanya sebagai sistem keuangan." Menariknya, informasi penting ini awalnya tidak langsung viral. Vincent Scott sempat kesulitan mendapatkan perhatian dari komunitas kripto, karena informasinya hanya berasal dari percakapan pribadi dengan Schwartz. Itulah sebabnya Scott kemudian meminta Schwartz untuk mengonfirmasi secara terbuka, dan Schwartz pun akhirnya mengiyakan semuanya, sekaligus memperjelas arah masa depan Ripple. Lalu, ada satu pertanyaan penting dari komunitas XRP. Salah satu anggota komunitas bernama Ricky Tan bertanya, apakah Ripple sekarang lebih fokus pada aset-aset baru di XRP Ledger, dan tidak lagi fokus ke XRP? Schwartz menjawab dengan tegas, XRP masih memegang peran yang sangat penting. Tapi XRP Ledger memang sedang berkembang untuk mendukung lebih banyak hal, dan itu hal yang baik. Dia menjelaskan bahwa XRP tetap menjadi satu-satunya aset yang dipakai untuk membayar biaya transaksi, dan memiliki fitur auto-bridging, yaitu fitur yang membuat transaksi antar aset di XRP Ledger jadi lebih efisien dengan bantuan XRP sebagai mata uang jembatan. Fitur ini membuat XRP punya keunggulan alami di dalam ekosistem XRP Ledger yang makin luas. Tapi Schwartz juga jujur soal satu hal. Pertanyaan terbesar adalah, seberapa banyak nilai yang diciptakan di XRP Ledger nantinya benar-benar akan meningkatkan harga XRP? Dia menjawab, itu sangat sulit untuk dihitung. Kita tidak tahu seberapa besar nilai XRP saat ini benar-benar berasal dari kegunaannya di dalam Ledger. Ini adalah poin yang sangat penting. Ripple memang sedang membangun infrastruktur besar yang bisa mendukung berbagai alat dan layanan keuangan. Tapi belum jelas apakah semua perkembangan ini akan membuat nilai XRP naik juga. Memang, XRP punya peran utama. Tapi apakah nilai perannya akan ikut naik seiring berkembangnya XRP Ledger? Atau justru nilai-nilai baru yang tercipta malah akan mengalir ke aset lain? Ini adalah jenis pertanyaan jangka panjang yang harus mulai dipikirkan oleh para investor dan seluruh komunitas kripto. Ripple sekarang tidak lagi hanya sekadar janji soal kegunaan, tapi mereka benar-benar sedang membangunnya. Dan sekarang, dengan adanya RLUSD, kita mulai bisa melihat seberapa serius Ripple ingin menciptakan alternatif nyata untuk sistem perbankan tradisional. Potongan-potongan puzzle-nya mulai terlihat lengkap. Ada mata uang yang stabil, RLUSD. Ada token untuk transaksi, XRP. Dan ada infrastruktur terdesentralisasi, XRP Ledger. Kalau Ripple bisa membesarkan semua ini dengan baik,
kita mungkin sedang melihat cetak biru untuk sistem keuangan generasi berikutnya, dan XRP masih bisa menjadi pusat dari semuanya.